Pada tahun 2001 silam, tiap malam para wanita mengaku didatangi makhluk tinggi besar hitam dan bisa menembus tembok. Dan yang paling aneh adalah sosok itu hanya menggunakan kolor yang berwarna hijau. Inilah kisah kolor hijau. Pada malam yang sunyi sekitar tahun 2001, warga di kawasan pinggiran Bekasi dan Jakarta Timur mulai digemparkan oleh kabar mengejutkan. Beberapa perempuan mengaku mengalami kejadian aneh di rumah mereka. Jendela digedor-gedor di tengah malam, pintu terkunci dari luar, dan yang paling mengerikan, mereka mengaku melihat sosok laki-laki berkulit hitam besar, hanya mengatakan kolor yang berwarna hijau. Sosok itu melompat dari atap ke atap rumah. Kisah misteri itu menyebar cepat, dan sosok itu dijuluki kolor hijau. Awalnya dianggap hanya lelucon kampung, tapi korban terus bertambah. Banyak perempuan melaporkan kehilangan perhiasan, uang, dan bahkan ada yang mengaku menjadi korban. Yang aneh, rumah korban sering terkunci dari dalam, seakan pelaku bisa menembus tembok. Saat itu pun, warga jadi resah. Setiap malam mereka berjaga sambil membawa bambu dan celurit, berharap bisa menangkap si kolor hijau. Tak sedikit yang mengaku melihatnya, tinggi, besar, bergerak cepat seperti makhluk tak kasat mata. Konon ia bisa menghilang dalam bayangan pohon. Beberapa orang percaya kolor hijau adalah dukun atau orang pintar yang menggunakan ilmu hitam, menjadikan kolor hijau itu sebagai jimat sakti. Ada yang bilang kolor itu dibuat dari kain kafan makam, dicampur dengan darah hewan kurban. Ketakutan itu menyebar di berbagai kota, Depok, Cibubur, Cikarang, bahkan hingga ke Karawang. Media massa mulai meliput. Warga yang panik mengadakan ronda besar-besaran. Bahkan anak-anak dilarang main di luar rumah saat maghrib tiba. Lalu polisi akhirnya menangkap seorang pria parubaya yang ternyata memang mengaku sebagai dukun pencuri, dan kolor hijau memang diyakini sebagai jimat anti ketahuan. Namun meski sudah ditangkap, laporan penampakan masih muncul di beberapa tempat. Orang-orang pun bertanya, apakah kolor hijau yang ditangkap ini hanya satu dari banyak peniru? Atau apakah ada sosok lain yang bukan manusia bersembunyi dalam legenda itu?